Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Jan Samosir dari Prodi Informatika dengan episode Prognosa 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang sudah saya kerjakan. Jadi di sini kita diminta untuk pertama-tama ada BST binary tree. Jadi kita diminta untuk membuat sebuah kelas untuk mengubah node tree dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi secara sederhananya kita cuma diminta membuat metode untuk membalikan sebuah binary tree. Kira-kira di sini juga ada ilustrasi gambarnya. Terus kita juga diminta untuk mengimplementasikan metode Boolean it is valid untuk memeriksa apakah suatu binary tree merupakan binary search tree yang valid. Di mana binary search tree yang valid itu dia memiliki aturan kalau setiap nodenya itu di subtree kiri memiliki nilai lebih kecil dari node saat ini, dan setiap node di subtree kanan memiliki nilai lebih besar, dan kedua subtree juga merupakan BST. Gunakan in order traversal untuk menyusun nilai node dalam urutan naik, lalu periksa apakah urutan tersebut benar tanpa duplikasi atau nilai yang lebih kecil. Metode juga harus mengembalikan true jika BST valid dan false jika tidak. Jadi langsung saja ke implementasi kodenya. Jadi ini kode program yang sudah saya buat untuk menjawab studi kasus yang diminta tadi. Jadi kita lihat ini dalam folder studi kasus. Nah, pertama-tama kita kan mengimport release dan list, karena di Java itu sudah ada release dan list bawaannya. Jadi tinggal kita pakai aja. Jadi pertama-tama di sini ada inner class namanya node. Jadi di dalam binary tree itu ada namanya node. Nah, ini dia node-nya itu. Jadi di dalam node itu setiap node-nya itu akan menyimpan sebuah nilai integer. Terus dia memiliki dua referensi, yaitu left untuk anak kiri dan right untuk kanan. Terus di sini juga ada root. Jadi root ini berfungsi sebagai titik awal atau akar dari sebuah tree. Nih, get root. Nah, ini ada fungsi invert. Kita menjawab studi kasus pertama ya. Jadi kita akan membuat metode untuk membalikkan sebuah binary search tree, sebuah tree. Jadi ini ada metode invert untuk membalikkan tree-nya. Invert tree. Jadi invert tree ini jadi di sini menggunakan rekursi, di mana programnya ini akan menukar posisi anak kiri dengan anak kanan secara berulang hingga ke seluruh cabang terkecil. Ya. Nah, di sini kita cek dulu kalau misalnya dia node-nya itu 0 atau nggak ada node, ya dia akan mengembalikan 0 karena nggak ada yang bisa diimport. Ini. Nah, jadi cara kerjanya itu ketika dia dipanggil, node kiri itu akan disimpan di sebuah variabel sementara yang di sini dinamakan temp. Jadi node left itu akan disimpan di temp. Nah, pas node kiri, semua node kirinya itu ada di temp, kita bakal menukar lah posisi node kiri dan node kanan. Jadi kita akan menukar node right dengan temp. Nah, di sini fungsi invert itu beraksi. Jadi node left invert node right. Di sini kita berarti membalikkan kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Ini temp ya. Karena kan tadi node left-nya itu kan kita simpan di temp, dan dia akan memberikan node. Oke, terus ada insert. Jadi insert ini ada metode insert. Terus insert ini gunanya buat memasukkan data. Jadi ya di sini insert ini dilakukan secara rekursif ya. Jadi ya. Terus ada delete node. Delete node ini gunanya buat menangani penghapusan data dengan ada tiga kondisi di sini, tiga kondisi utama di sini. Jadi yang pertama itu dia kalau node-nya itu nggak ada nol, dia akan memberikan nol. Terus kalau misalnya node yang dihapus itu adalah daun, ya kalau node yang dihapus itu adalah daun,
dia nggak punya anak, jadi langsung hilang aja. Kalau node-nya itu punya satu anak, ya itu yang ini ya. Terus kalau misalnya node-nya itu punya dua anak, nah kalau misalnya node-nya itu punya dua anak, sistem itu akan mencari nilai terkecil di pohon sebelah kanan untuk menghentikan posisi node yang dihapus agar strukturnya itu tetap teratur, struktur tree-nya itu tetap teratur. Ya. Terus ada metode fungsi counting. Jadi metode fungsi count nodes. Jadi count nodes ini fungsinya cuma buat menghitung total seluruh node yang ada dalam pohon. Ya, di sini ada loopingnya. Jadi loopingnya pertama kita cek dulu. Kalau misalnya dia 0, dia akan mengembalikan 0 karena kan nggak ada yang mau dihitung. Terus dia kan return ya. Dan tapi kalau misalnya ada node-nya, dia akan menjumlahkan node yang sebelah kiri dan node yang di sebelah kanan. Ini node ya. Terus ini ada countif nodes. Jadi countif nodes ini dia berfungsi untuk menghitung daunnya saja. Ini sama kayak count nodes ya. Cuman ini menghitung daunnya saja. Yang nggak ada anaknya lah, yang di ujung. Terus ada R insert. Jadi R insert ini gunanya buat ini sama kayak insert tadi. Bedanya insert tadi dia insert ini dia pakai looping while. Ya di sini insert ini dia pakai looping while. Jadi kalau insert dia lebih kecil dia bakal ke kiri, lebih besar dia bakal ke kanan. Jadi di sini nggak ada duplikasi. Sementara kalau di R insert ini pakai rekursif, karena kalau di R insert ini dia bakal melakukan rekursi lah sampai menemukan tempat kosong untuk menempatkan node baru di dalam tree-nya. Nah, kira-kira itu. Terus ini kita masuk studi kasus kedua. Itu ada is valid BST. Is valid BST. Nah, jadi is valid BST ini sesuai permintaan ini tadi gunanya itu untuk memastikan apakah tree-nya itu merupakan binary search tree yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan tadi. Jadi aturan yang tadi kalau jadi aturan yang pertama itu setiap node di subtree kiri memiliki nilai lebih kecil dari node saat ini. Jadi oh iya, tadi kan diminta di studi kasus 2 menggunakan in-order traversal. In-order traversal untuk menyusun nilai node dalam urutan naik. Ini pertama kita pakai in-order traversal ya untuk menyusun nodenya, biar kita tahu menyesuaikan dengan aturannya. Terus kita cek apakah dia betulan naik tanpa adanya duplikasi atau tanpa adanya duplikasi, karena tadi kan diminta juga dalam permintaannya dalam aturannya itu tanpa duplikasi atau nilai yang lebih kecil. Jadi kita cek dulu menggunakan looping. Jadi kita cek sampai kita cek mulai dari i-nya sama dengan 0 sampai i-nya itu kurang dari ukuran jumlah nodenya. Kalau misalnya dia lebih besar atau sama, kalau sama kan dia berarti duplikat kan. Jadi dia kan nggak memenuhi aturan yang sudah ditetapkan dalam studi kasusnya tadi, maka BST-nya itu dia tidak valid. Makanya return false. Kalau misalnya sedangkan kalau misalnya tree-nya itu cuman punya satu node atau dia kosong kan, dia nggak mungkin kan ada duplikasi atau nilai lain karena dia cuma satu nodenya atau kosong, maka dia langsung true, mengembalikan true. Nah, yang ini tadi
yang karena diminta tadi menggunakan in order traversal. Nah, jadi kira-kira inilah metode in order traversal itu. Jadi metode in order traversal itu dia akan melakukan in order traversal, di mana in order traversal sendiri itu dia akan berjalan dari sisi sebelah kiri, anak sebelah kiri, terus ke root dan anak sebelah kanan. Pertama kita cek dulu, kalau misalnya dia nol, kalau misalnya nodenya itu nggak ada, dia akan mengembalikan return nolnya, return nol, karena kan nggak ada yang dihitung. Kasih solusi. Ya tadi sesuai urutan, sesuai peraturan. Jadi pertama-tama kita kan mengunjungi subtree di sebelah kiri, anak di sebelah kiri. Terus setelah kita kunjungi subtree di sebelah kiri, akan disimpan node-nya. Jadi add node value akan disimpan ke dalam variable temp. Terus setelah itu ada node traversal write nodes, di mana di sini kita akan mengunjungi node di sebelah kanan, subtree kanan. Nah, jadi kalau misalnya kita run, oh iya, jadi kalau misalnya kita jalankan dia saat ini. Oh iya, jadi kalau misalnya kita compile, kita compile dulu ya. Kita jalankan. Kira-kira seperti inilah outputnya. Dari sini bisa kita lihat struktur tree-nya, misalnya misalnya root-nya itu 47, terus left-nya itu 21, terus dia terbagi 2 jadi 2176, dibagi 2 lagi jadi 1827, 5282. Nah, terus ditanya apakah ini best yang valid, dia akan jawab true. Nah, setelah input dia juga ini jadi terbalik ya. Jadi 76 sini, 76 sebelah kiri, 21 sebelah kanan. Dan seterusnya juga dia akan balik. Nah, apakah ini best yang valid, dia false. Karena kan di sini ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar di sebelah kiri. Jadi sementara yang lebih kecil di sebelah kanan. Nah, itu kan nggak sesuai dengan aturan binary search tree. Itu yang di studi kasus tadi. Kira-kira seperti itulah penjelasan saya mengenai studi kasus kali ini. Terima kasih.